Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita malam ini yaitu pemulihan oleh pertobatan. Pemulihan oleh pertobatan. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 26, Tuhan Yesus bersabda, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, materi atau kekayaan ataupun segala yang dapat kita peroleh memang penting dan bermanfaat. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Nehemia bersama-sama dengan Ezra telah membaharui bait Allah. Juga di bawah pimpinan Nehemia, tembok Yerusalem dibangun dan dipulihkan. Sekarang apalagi? Bagaimana dengan umat Tuhan? Bagaimana dengan manusia yang akan tinggal di dalam tembok Yerusalem yang kembali berdiri kokoh dan gagah itu? Nehemia telah memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dengan tembok dan segala yang dibutuhkan umat Tuhan. Dan sekarang dia beralih kepada pemulihan umat Tuhan, pemulihan manusianya. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah proses pemulihan itu dapat terjadi? Dalam kisah yang dilukiskan dalam Nehemia ini, pemulihan terjadi karena firman Tuhan dibacakan, firman Tuhan diberitakan. Dalam pasal 8, Taurat Tuhan itu dibacakan kepada seluruh umat. Dan dalam pasal 9 ini yang kita baca, respon umat Tuhan ialah merendahkan hati, sujud dan bertelut dalam pengakuan dosa, berkabung karena segala dosa mereka dan dosa nenek moyang mereka. Dan dalam pasal 10 Nehemia, umat itu berkomitmen bahwa dalam hidup mereka, mereka berjanji mengutamakan hanya Tuhan saja. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Nabi Nathan menjumpai Daud di istananya. Dan Nabi Nathan datang membawa firman Tuhan, teguran Tuhan atas dosa yang telah dilakukan oleh Daud. Dosa karena membunuh panglimanya, yaitu Uria. Dosa karena berzina dengan istri Uria, yaitu Betseba. Apa yang menjadi respon Daud ketika firman Tuhan itu datang kepadanya? Dia seorang raja dan dia dapat memakai kuasanya untuk membunuh, menghukum Nabi Nathan. Tetapi di hadapan firman Tuhan itu, Raja Daud merendahkan diri, sujud, memohon pengampunan Tuhan. Dan apa yang diperoleh dengan pertobatan itu, dia diampuni dan dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Berita yang harus terus diperdengarkan, bahwa kita ini, semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi pemulihan itu dapat terjadi jikalau kita mau berbalik kepada Tuhan, mau bertobat. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa dalam nama Yesus Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa.
Saudara-saudara, kiranya dalam kehidupan kita dapat menikmati pemulihan itu, karena kita mau senantiasa dalam rendah hati memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Amin. He's given Jesus.